Halo, selamat sore. Kami dari kelompok 5 Psikologi Abnormal akan membahas tentang materi gangguan mental organik dan retardasi mental yang beranggotakan ada Afida Ismul Adha, ada Aisyah Raihan Faradina, ada Dimas Aditya, ada Holidianur, ada saya sendiri Indriana Mara Putri, ada Muhammad Jainal Ilmi, ada Melanie Magdalena Tine, Norita Fajrianti, Tiara Saufanitma, kemudian di sini ada Ferdiana Ramadhani dan Wanda Taskiah Anufus. Nah, di sini saya akan membahas tentang latar belakang dari gangguan mental organik dan retardasi mental. Nah, di sini ada gangguan mental organik yang dimana meliputi berbagai gangguan jiwa yang dikelompokkan atas dasar penyebab yang lama dan dapat dibuktikan adanya penyakit seperti cedera atau ruda paksa otak. Kemudian di sini ada retardasi mental. Retardasi mental adalah penurunan fungsi intelektual yang menyeluruh secara bermakna dan secara langsung dapat mengganggu adaptasi sosial dan bermanifestasi selama masa perkembangan. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Ferdiana, selanjutnya adalah pengertian dari gangguan mental organik. Jadi gangguan mental organik merupakan gangguan jiwa, baik psikotik atau non-psikotik, yang disebabkan oleh gangguan fungsi pada jaringan otak. Jadi gangguan ini gangguan mental yang bisa dijelaskan baik secara patologis maupun fisiologis. Contohnya disebabkan oleh adanya tumor pada otak atau penyakit cerebrovaskular, jaringan pada otak. Kemudian bisa juga karena intoksikasi obat atau keracunan obat. Kemudian ada juga gangguan organik lain, contohnya epilepsi merupakan suatu gejala akibat lepasnya aktivitas elektrik yang secara periodik atau secara berkala dan eksesif secara berlebihan dari neuron cerebrum yang dapat menimbulkan hilangnya kesadaran, kemudian gerakan involuntir, kemudian fenomena sensor abnormal, kenaikan aktivitas otonom, dan berbagai gangguan psikis lainnya. Penyebabnya bisa terjadi karena adanya genetik, kemudian ada trauma pada kepala, infeksi, dan juga kelainan pada saat proses perkembangan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Melanie Magdalena Tine dengan NIM 19101233200018. Tanda dan gejala gangguan mental organik. 1. Gangguan sensorium dapat berupa penurunan kesadaran, fluktuasinya kesadaran, dan kesadaran berkabut. 2. Gangguan fungsi kognitif dapat berupa gangguan daya ingat dan daya pikir. 3P terganggu, yaitu gangguan dalam pemusatan, pertahankan, dan pengalihan perhatian. 4. Gangguan dalam orientasi berupa pada waktu, tempat, dan orang. 5. Gangguan persepsi, antara lain yaitu berupa orang sedang berhalusinasi. 6. Gangguan isi pikiran, antara lain yaitu berupa waham. Dan yang ketujuh, gangguan mood, antara lain berupa depresi, euforia, dan cemas. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Aditya dengan nomor induk mahasiswa 191012331009. Dan pada kesempatan kali ini mungkin saya akan mempresentasikan mengenai ciri-ciri umum yang dialami seseorang yang dalam gangguan mental organik itu apa-apa saja begitu. Dan mungkin seperti yang teman-teman lihat, ciri-ciri dari orang gangguan mental organik itu menurut Nevid J dan Ratus pada bukunya atau jurnal penelitiannya pada tahun 2007 menjelaskan terbagi menjadi 7. Yang pertama itu adalah penurunan fungsi intelektual dan ingatan, yang dimana penurunan fungsi dan intelektual serta ingatan ini memori dia terhadap pengalaman-pengalaman yang dia peroleh itu menurun
atau bahasa yang sering kita gunakan atau umumnya itu adalah pikun. Kemudian gangguan dalam berbicara dan berbahasa. Orang-orang yang berada di dalam gangguan mental organik ini, dia mulai dalam berbicara mulai tidak jelas kayak gitu. Nah, dan mungkin dalam berbahasa mungkin ada beberapa kata itu sudah ibaratnya orang nggak paham dengan apa yang dijelaskan oleh orang-orang yang mengalami gangguan mental organik ini. Dan yang kemudian yang ketiga itu adalah disorientasi ruang, waktu, dan orang begitu. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Salah hilaf mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jalal Ilmi. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri yang dialami gangguan mental organik. Selanjutnya itu yang keempat, adanya gangguan motorik. Nah, gangguan motorik di sini bisa contohnya itu bisa seperti penderitanya itu sulit berjalan, sulit berbicara, bahkan sulit bernapas. Nah, yang kelima, mengalami gangguan dalam membuat keputusan. Nah, mengalami gangguan dalam membuat keputusan di sini bisa termasuk labil atau lambat dengan apa yang dia akan ambil keputusan selanjutnya. Nah, yang selanjutnya itu ada emosi dan perasaan yang tidak stabil. Emosi dan perasaan yang tidak stabil di sini bisa disebut dengan labil emosi. Yang selanjutnya itu ada kepribadian yang berubah dan menyimpang. Nah, next selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurita Fajriyati. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang gejala utama, gejala lainnya, dan juga faktor penyebabnya dari gangguan mental organik. Nah, jadi yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang gejala utama. Jadi di sini ada 3 gejala. Yang pertama di sini ada sering melupakan sesuatu. Jadi ketika mereka baru saja melakukan hal sesuatu tuh mereka sering lupa. Misalkan kemarin nih mereka habis dari jalan-jalan gitu, apa aja yang mereka lakukan tuh hari ini mereka udah lupa. Bukan hanya kemarin saja, bahkan misalkan mereka melakukan pagi dan sorenya pun mereka sudah lupa. Nah, itu jadi yang kedua di sini ada sering merasa bingung. Jadi di sini mereka sering merasa bingung ketika ingin melakukan hal sesuatu. Jadi mereka tuh bingung harus gimana sih ini dan gimana, bagaimana gitu. Nah, jadi yang ketiga di sini ada sering merasa gelisah. Jadi di sini mereka sering merasa gelisah ketika ingin melakukan hal sesuatu. Jadi dia tuh kayak bertanya-tanya, aku harus gimana ya, aku mau melakukan ini gimana ya nantinya ya. Jadi dia tuh kayak gelisah gitu. Terus selanjutnya di sini ada gejala lainnya. Gejala lainnya di sini lebih ke sakit kepala, sulit konsentrasi, jadi pikiran kemana-mana gitu, terus sulit fokus, misalkan ingin mengerjakan sesuatu tuh mereka tidak fokus, pikirannya kemana-mana juga. Terus yang keempat ada kehilangan keseimbangan tubuh, jadi tidak seimbang, misalkan mereka melakukan hal sesuatu tuh mereka seperti tidak bisa seimbang gitu. Terus yang kelima di sini ada kesulitan melakukan kegiatan sehari-hari, contohnya di setir kendaraan. Terus ada juga bisa saja mereka tidak fokus untuk melakukan hal yang lainnya. Terus di sini yang terakhir ada faktor penyebabnya. Jadi yang pertama di sini ada penyakit gangguan primer. Nah, jadi gangguan primer di sini atau bisa disebut itu seperti cedera otak. Nah, terus yang kedua di sini ada penyakit sekunder atau gangguan sistematik. Nah, di sini yang secara biasanya tuh yang sangat mempengaruhi otak. Terus di sini yang ketiga ada zat atau obat yang saat itu ada atau biasanya dikatakan pemakaian dalam waktu panjang mempengaruhi otak juga tuh. Nah, jadi itulah beberapa faktor penyebabnya. Nah, baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afida Ismail Adaha. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh permainan untuk gangguan mental organik. Nah, efek dari
Gangguan mental organik itu seseorang dapat mengalami kendala dalam interaksi sosialnya, sehingga kurang optimal jika penderita sedang berinteraksi dengan orang lain. Seringkali penderita merasa setiap orang yang dijumpainya marah kepadanya, sehingga seringkali penderita salah mempersepsikan maksud dari lawan bicara. Itulah yang membuatnya tidak berani dan takut jika harus berinteraksi dengan orang lain. Nah, ada salah satu permainan untuk orang yang mengalami gangguan mental organik, yaitu seperti puzzle ekspresi. Puzzle ekspresi ini dipercaya dapat meningkatkan kemampuan interaksi sosial. Puzzle yang merupakan permainan yang menyenangkan dapat meningkatkan kreativitas dan merangsang kecerdasan karena terdapat kegiatan yang menuntut adanya pemecahan suatu permasalahan. Dalam permainan puzzle ekspresi ini, dalam penggunaannya juga harus melibatkan pendekatan CBT atau Cognitive Behavior Therapy yang mengkombinasikan penerapan terapi kognitif dan terapi perilaku. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, di sini adanya pengertian dari retardasi mental. Teman-teman tahu nggak sih apa arti dari retardasi mental itu? Nah, baik, di sini kami akan menjelaskan salah satu dari pengertian retardasi mental. Nah, di mana di sini retardasi mental adalah sebuah keadaan dengan inteligensi yang kurang atau subnormal sejak sama perkembangan atau sejak lahir, sejak masa anai. Nah, di mana keseluruhan itu biasanya terdapat perkembangan mental yang kurang secara keseluruhan atau seperti juga pada demensia. Nah, tetapi gejala ini yang utamanya yang menonjol itu berupa ialah intelijensi yang terbelakang, yang dimana retardasi mental disebut juga oligophrenia atau maramis. Nah, di sini ada juga dari retardasi mental ini suatu keadaan perkembangan mental yang terhenti atau tidak lengkap, yang terutama ditandai dengan adanya hendaya atau impairment keterampilan atau kecakapan dalam skill selama masa perkembangan tersebut, sehingga berpengaruh terhadap intelijensi, yaitu kemampuan kognitif, bahasa, motorik, dan sosial. Dan menurut Onyekuru dan Johnku tahun 2012 terjadinya retardasi mental dapat disebabkan dikarenakan adanya gangguan pada fase prenatal maupun fase postnatal, rendahnya IQ dan terbatasnya keterampilan adaptif adalah tanda retardasi mental. Keparahan gejala dan usia saat pertama kali muncul tergantung pada penyebabnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri anak yang mengalami retardasi mental. Di sini saya akan menjelaskan 3 anak-anak retardasi mental. Yang pertama yaitu ada anak idiot dengan EQ 0 sampai 25. Yang kedua ada anak imbisil dengan EQ antara 25 hingga 50. Yang ketiga ada anak debil dengan EQ 50 sampai 70. Yang pertama yaitu anak idiot. Anak idiot memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu sulit diajak berbicara karena rendahnya kemampuan kognitif dan akalnya. Yang kedua, anak idiot itu tidak mandiri walaupun sudah kita latih untuk mengurus dirinya sendiri untuk kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga yaitu anak idiot itu masih bertingkah seperti bayi, jadi semua kegiatan sehari-harinya, semua keperluan sehari-harinya itu masih kita urus. Yang keempat, harus diawasi karena terkadang mereka melakukan gerakan-gerakan atau tindakan yang berbahaya untuk dirinya sendiri. Yang kelima yaitu anak idiot biasanya tidak berumur panjang dikarenakan organ-organ yang ada dalam tubuhnya itu tidak berfungsi sebagaimana
fungsi organ tersebut. Yang kedua yaitu ciri-ciri anak imbisil. Satu, ciri-cirinya mereka masih bisa berbicara, berkomunikasi dengan orang lain dengan kata-kata yang sederhana. Yang kedua, masih bisa kita latih untuk mengurus dirinya sendiri, untuk hal-hal sederhana seperti untuk dirinya sendiri, untuk sehari-harinya. Yang ketiga, itu harus diawasi karena terkadang melakukan hal-hal yang di luar kendalinya sehingga itu takutnya membahayakan dirinya. Yang keempat, ciri yang keempat yaitu mereka sulit untuk berkomunikasi dengan orang lain dikarenakan rendahnya kemampuan kognitif dan rendahnya mentalnya untuk memahami norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat sekitar. Yang ketiga yaitu ciri-ciri anak debil, hampir sama dengan anak imbisil tadi. Anak-anak debil ini memiliki ciri-ciri bisa dilatih untuk hal-hal sederhana, untuk mengurus dirinya sendiri, bisa dilatih juga untuk hal-hal yang lebih kompleks, lebih tinggi levelnya hal yang kita ajarkan kepada mereka. Bisa kita latih untuk dalam hal-hal sosial, berkomunikasi dengan orang lain dengan bahasa-bahasa yang sederhana. Juga bisa kita latih dalam hal intelektualnya seperti membaca sederhana, menulis angka yang 1-10, hal-hal sederhana, berhitung. Untuk anak debil sendiri, mereka bisa melakukan hal-hal yang sederhana karena masih bisa sedikit menangkap penjelasan-penjelasan yang kita berikan dengan kata-kata yang sederhana. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ala umuri din waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sebelumnya perkenalkan nama saya Khalidian Nur dengan NIM 1910123110017. Oke. Mohon izin ya rekan-rekan semua, saya melanjutkan presentasi daripada rekan kelompok saya sebelumnya mengenai pembahasan yang sudah kami angkat, topik yang sudah kami buat di sini, oke. Sebagaimana yang sudah ditentukan sebelumnya, oke. Di sini saya akan membahas salah satu daripada jenis tunagrahita atau yang sering kita definisikan sebagai orang yang mengalami keterbelakangan intelektual atau kognitif dengan ciri mereka itu lebih lambat dalam belajar dan sebagainya. Nah, seperti itu ya kawan-kawan, dengan ciri IQ mereka yang rendah. Nah, mohon maaf seperti itu kurang lebihnya penjelasan secara umumnya kawan-kawan. Oke, baik, di sini salah satu jenis tunagrahita atau anak yang memiliki keterbelakangan intelektual dan kognitif ini ialah mongoloid. Nah, di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri fisik mereka, lebih ke ciri fisik mereka, tidak ke ciri bagaimana psikologis mereka. Nah, jadi secara fisiknya mereka itu memiliki mata letaknya agak miring ya teman-teman ya, dan agak sedikit menjauh daripada anak normal biasanya, dan muka mereka itu datar serta bundar dan lebar. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu bibir mereka tebal dan lebar, hidung mereka pesek pangkalnya, dan juga hidung mereka itu agak lebar sedikit. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu lidah mereka panjang menjulur keluar, dan juga tengkorak mereka itu sampai bagian muka dan belakang itu pendek, sampai ke leher mereka juga itu pendek. Nah, itu seperti itu ciri-ciri fisiknya teman-teman. Lalu beranjak ke bagian tangan mereka. Nah, jari kelima mereka atau yang sering kita sebut dengan jari manis itu pendek dan bengkak. Kalau kita kan alhamdulillah masih normal nih teman-teman. Lalu bagian kaki mereka, turun ke bagian kaki nih teman-teman. Kaki mereka dari jari yang satu ke yang kedua itu jaraknya agak lebar. Kalau kita alhamdulillah nih seperti jari tangan kita kan normal. Oleh karena itu kita harus banyak bersyukur teman-teman. Lalu dalam telapak kaki mereka itu garisnya lurus ke bawah dan tidak ada lengkungan. Kalau kita kan ada lengkungan seperti ini ya teman-teman ya. Nah, dan juga jari-jari mereka itu lebih pendek dan telapak tangan mereka halus, lembut gitu. Nah, alhamdulillah kalau jari kaki kita atau jari tangan kita itu
masih dikurniakan Allah dengan kondisi yang normal. Berbeda dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mengalami tunagrahita itu agak sedikit berbeda, agak sedikit spesial, sering kita sebut seperti itu. Dan juga telapak mereka tadi kan lembut, halus, nah karena mungkin mereka jarang menyentuh hal yang kasar dengan keterbatasan mungkin gerak mereka atau sebagaimana ya teman-teman ya, karena mereka memang kondisinya seperti itu. Nah jadi itulah teman-teman sebagaimana salah satu jenis dari tunagrahita mongoloid dengan ciri fisik yang sudah saya sebutkan tadi. Dan hal ini kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan selalu bersyukur tentunya, walaupun kadang kita masih memiliki kekurangan, tapi kita harus lebih melihat daripada saudara-saudara kita yang lain yang mengalami hal seperti ini. Nah, pelajarannya kita teman-teman kalau menemukan saudara kita yang seperti ini, memiliki saudara kita yang seperti ini, jangan sekali kalian untuk meremehkan mereka, melemahkan mental mereka dan sebagainya. Sebaiknya malah lebih baik lagi kita sebagai seorang konselor di sini ya tentunya untuk memberikan mereka motivasi, dorongan dan sebagaimana, walaupun mereka memiliki keterbelakangan, khususnya mereka keterbelakangan intelektual dan kognitif mereka. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, alhamdulillah kita masih dalam kondisi yang normal seperti anak biasanya, dalam kondisi yang masih digunakan Allah dalam kondisi yang baik. Alhamdulillah kita harus banyak-banyak bersyukur ya teman-teman. Itu satu pesannya, kita harus banyak bersyukur. Nah, mungkin sampai di sini ya penyampaian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika dalam penyampaian ini ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak sengaja. Nah, dengan ini saya akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya yang lain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Sofhanisma dengan NIM 1910 1233 20007. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Di sini ada ciri-ciri anak tunagrahita. Yang pertama yaitu mereka itu sangat kesulitan untuk belajar. Yang kedua yaitu prestasi mereka ini cukup kurang. Yang ketiga yaitu kebiasaan kerja mereka yang kurang baik. Yang keempat yaitu adalah perhatian mereka ini sangat mudah untuk dialihkan. Yang kelima yaitu kemampuan motorik yang kurang. Yang keenam yaitu perkembangan bahasa yang buruk. Dan yang terakhir yaitu kesulitan menguasai diri mereka. Lalu ada penyebab retardasi mental. Yang pertama itu kelainan yang timbul pada benih plasma. Yang kedua ada kelainan atau ketunaan yang dihasilkan selama penyuburan telur. Yang ketiga ada kelainan atau ketunaan yang dikaitkan dengan implantasi. Yang keempat ada kelainan atau ketunaan yang timbul dalam embrio. Yang kelima ada kelainan atau ketunaan yang timbul dari luka saat kelahiran. Yang keenam ada kelainan atau ketunaan yang timbul dalam janin. Dan yang terakhir yaitu ada kelainan atau ketunaan yang timbul pada masa bayi dan masa kanak-kanak. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.